Salamun ala manittabal huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar kembali, sama-sama bertafakuh fiddin lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah qadarullah taala kita masih bisa melanjutkan seri kisah para nabi ini hingga detik ini. Alhamdulillahnya kemarin kita udah sempat ngebahas tentang Nabi Hud, dari Nabi Adam sampai Nabi Solih. Nah gitu ya, Adam, Idris, Nuh. Adam sama Syed kemarin tuh. Tapi Syed ini bukan nabi yang wajib diketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Solih. Sekarang Nabi Solih, Ibrahim. Tapi sebelum kita sampai ke Ibrahim, Anda pengen ngulang sedikit tentang Nabi Solih yang Anda juga lupa untuk menyampaikannya, dan qadarullahnya Anda sekarang keingat, jadi mumpung keingat gitu ya, Anda ulang lagi. Makanya kadang Anda suka review kembali dari sebelumnya sedikit-sedikit tuh bukan karena apa, takut ada yang lupa, Anda juga lupa yang Anda nggak sampein gitu. Makanya diulang lagi sedikit, dan biar ada koneksi ke materi selanjutnya. Ya, kemarin kita ngebahas tentang azabnya kaum Samud gitu. Kata Nabi Solih, tunggulah 3 hari, bersenang-senanglah 3 hari, maka habis itu datang azab. Dan yang parahnya, mereka itu beneran nunggu azab itu datang. Setiap harinya mereka nunggu azab itu datang. Mukanya berubah dari hari ke hari, dari tadinya kuning ke merah ke hitam pekat, nggak tahu kenapa. Mungkin itu juga sebagian dari azab mereka ya. Allahu a'lam, Anda juga kurang mengerti di buku ini, di kitab ini ada hal itu yang anak kurang ngerti. Kalau misalkan antum lebih tahu ya silakan sharing, kita sama-sama belajar ya. Nah, waktu maghrib tiba, kan pergantian Hijriah tuh kan maghrib ya, gitu, beda sama kalender Masehi ya. Jadi orang-orang terdahulu juga maghrib pergantian harinya tuh. Ketika maghrib tiba, mereka ngomong, mana azab yang dijanjikan itu mana? Nggak ada. Ternyata azabnya datangnya di hari besoknya ketika subuh gitu. Ketika subuh, banyak kaum terdahulu diazabnya subuh. Lihat kaum Nabi Lut juga subuh datangnya. Lalu azabnya apa? Azabnya di sini ada yang bilang gempa, ada yang bilang dari suara itu yang kemarin jelasin, dari suara gemuruh si anak unta tadi gitu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ketika 3 hari menunggu itu, tetap Nabi Solihnya juga ditagih gitu, mana azabnya. Kata Nabi Solih, tunggulah, karena sesungguhnya kami juga sedang menunggu. Kita sama-sama menunggu. Yang si kafir ini, orang-orang kafir ini menunggu azabnya tiba, kalau Nabi Solih menunggu dimenangkan. Begitu. Nah, Nabi Solih sendiri ketika azabnya udah turun kepada kaumnya, sementara Nabi Solih sama pengikutnya itu kabur, itu diselamatkan oleh Allah. Tapi begitu rada jauh dari tempat kaumnya, Nabi Solih kembali ke belakang melihat. Kata Nabi Solih apa? Wahai kaumku, bukankah aku telah menjelaskan kepada kalian, sudah memperingati kalian, tapi kalian gak mau mendengarkan. Aku berlepas tangan dari kalian gitu ya, kurang lebihnya gitulah. Itu juga ada dalam Al-Quran kok ya. Lanjut kita ke Nabi selanjutnya. Nabi selanjutnya siapa? Nabi Ibrahim.
Siapakah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini punya julukan Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Lanjut, Nabi Ibrahim ini anaknya Tarikh. Kok Tarikh? Kan yang di Al-Quran kita tahu itu namanya Azar. Nah, di sini perbedaannya. Ada ulama yang mengatakan bahwa Azar di sini bukan nama bapaknya, tapi Azar di sini adalah pamannya. Dan emang yang kafir yang diceritakan dalam kisah-kisah itu namanya Azar. Tapi ada yang bilang Azar itu emang nama bapaknya, jadi nama kunyahnya, nama lakobnya itu Azar. Beda sama nama aslinya. Nama aslinya itu Tarikh. Kayak Nabi Muhammad nama aslinya Muhammad, tapi panggilannya julukannya Abu Qasim. Ya, Abul Qasim. Gitu. Kenapa Abu Qasim? Nabi Muhammad sendiri ngomong ya, menyatakan kenapa dia dipanggil Qasim, mau dipanggil Abu Qasim, karena Nabi Muhammad ini yang membagi-bagikan rahmat Allah kepada seluruh manusia. Tapi kalau kita ngelihat anaknya Nabi Muhammad juga ada yang namanya Qasim, jadi Abu Qasim bapaknya Qasim, masuk akal juga. Ya, Allah alam shawab. Balik lagi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya bapaknya ini Tarikh, punya banyak anak. Salah satunya Nabi Ibrahim, ada juga Haran. Nah, dari Haran inilah nantinya akan punya anak namanya Lut. Jadi Nabi Lut sama Nabi Ibrahim masih saudara, bukan sepupu ya. Tapi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut. Tapi dua-duanya mempunyai mendapatkan kenabian, mendapatkan rahmat kenabian. Bedanya Nabi Lut ini diutus kepada kaum Sodom, pada kaum yang LGBT. Ya, begitu. Nah, itu belum. Jadi ketika pertama kali dakwahnya Nabi Ibrahim ini, dakwahnya itu ya kayak yang kita tahu, waktu Nabi Ibrahim masih muda, masih pertama kali itunya, Nabi Ibrahim berdakwahnya dengan cara keras. Caranya keras gimana? Ya, itunya patung-patungnya dihancurin, semua berhalanya dihancurin kecuali satu patung yang paling gede. Siapakah itu? Patung yang paling berkuasa. Akhirnya ditaruh kapaknya di situ. Ketika dicari siapa yang pelakunya, Nabi Ibrahim ngomong, tanyain aja sendiri sama patung itu kalau dia bisa ngomong, kalau dia emang punya. Ya, mungkin cukup sekian dulu di sini ya. Ini sebagai permulaan dari kisah Nabi Ibrahim. Nanti kita bakal ngebahas lagi tentang Nabi Ibrahim ketika mudanya, juga ketika menikah dengan Sarah. Sarah ini adalah istri Nabi Ibrahim ya. Nah, ini juga istri Nabi Ibrahim termasuk ada kekerabatan gitu. Sarah ini perempuan yang paling cantik. Ya, bisa dibilang saking cantiknya sampai Raja Mesir aja kena stroke ringan. Tapi ya itu mah qadarullah ya. Jadi ceritanya ketika Sarah sama Nabi Ibrahim melewati Mesir, ke Mesir, Sarah ini ditangkap sama kerajaan Mesir tersebut, Mesir kuno sebelum zamannya Firaun. Ya nggak tahu ya, nanti Anda cek lagi apakah setelah zaman Firaun atau sebelum zaman Firaun, karena sebelum karena zamannya Nabi Yusuf sendiri aja itu belum zaman Firaun. Nah, setelah zaman Yusuf, 200 tahun setelah zaman Yusuf, baru negeri Mesir itu diserang, diganti kerajaannya sama kerajaan para Firaun gitu. Ya, balik lagi ke Sarah. Sarah ini ditangkap karena paling cantik. Dia perempuan yang sangat cantik, dia dijadikan hadiah kepada sang raja Mesir untuk jadiin budaknya, tapi bukan budak cuma sekedar budak buat yang begitulah, ngerti sendiri ya, untuk dijadikan budak seperti itu. Tapi ketika raja Mesir tersebut ingin menyentuh Siti Sarah ini, Sayyidah Sarah ini, malah terkena stroke ringan, nggak bisa gerak gitu.
Udah gitu berjanji, kata Sarah, berjanji bakal ngapasin saya. Iya berjanji. Nah kata Raja Mesir, iya berjanji. Ternyata udah lepas lagi dari strukturingannya, sembuh lagi, malah makin jadi mau meluk lagi, mau gitu lagi, mau nyentuh lagi. Akhirnya kena lagi, berjanji lagi, akhirnya beneran dilepasin gitu. Dan Nabi Ibrahim datang ke sana ngakunya sebagai kakaknya, dia bukan ngaku sebagai suaminya. Kenapa? Karena pada zaman itu derajat kesaudaraan ya, saudara itu lebih kuat dibandingkan istri. Jadi zaman itu selain agama yang diituin Nabi Ibrahim ya, yang dipegang sama Nabi Ibrahim, agama-agama yang lain ketika itu status perempuan tuh di bawah. Jadi derajat istri itu lebih rendah daripada saudara gitu. Istri itu kayak barang kepunyaan gitu, mau diapa-apain dia terserah gitu, mau dijual ke orang lain, mau diapain juga terserah. Makanya ngakunya sebagai saudaranya. Dan emang benar sih kalau ngelihat Nabi Ibrahim masih punya kekerabatan dengan Sarah. Juga kalau kita ngelihat dari saudara seiman, yaitu kakaknya, ya emang benar kan nabinya kan begitu. Tapi Allah alam bisawab seperti apa nanti kita ngebahas lagi, detail lagi. Juga kita bakal lebih ngefokusin dari kitab ini, kitab Qasasul Anbiya. Naktafi biasa sukrom wabillahi taufiq wal hidayah. Lastu biasana minkum walastu bi khairin minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.